Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala al-muallif al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi ulumi fi darain amin ya rabbal alamin fi kitab al-Muqaddimah al-Hadramiyah fi fasl a'dadil jum'ah wal jamaah ila anqal radhiyallahu anhu wasyiddatul ju'i wasyiddatul ju'i wal atashi wal bardi. Termasuk udzur Jum'ah dan jamaah, artinya kalau tidak Jumatan tidak dosa. Kalau tidak jamaah, kalau mengikuti pendapat yang fardu kifayah wa wal mu'tamad juga tidak dosa. Kalau mengikuti pendapat yang sunnah muqabilul mu'tamad, maka tidak terkena hukum makruh orang yang kena udzur ini. Di antara udzurnya adalah sangat lapar, sangat haus dan sangat dingin. Harus ada qayyid syiddah. Lapar, haus, dingin bukan udzur. Kalau sangat baru udzur. Jadi syiddatul ju' ini termasuk udzur khas ini. Udzur khas. Syiddatul ju' wal atash wal bard. Sangat lapar, sangat haus dan sangat dingin. Di syarahnya itu ini menjadi udzur bihadrati makulin au masyrubin yastakuhu. Makanannya ada, minumannya ada dan dia kepingin. Jadi makanan dia sangat haus dan lapar dan makanannya ada. Makanannya ada, minumannya ada, siap. Itu, siap. Au qaruba huduruhu atau hampir matang. Ya, hampir matang, sebentar lagi matang. Ditunggu, enggak apa-apa. Itu. Au ba'uda, itu qaruba tadi sudah hampir matang. Au ba'uda atau masih lama matangnya. Enggak apa-apa ditunggu. Tapi ma'ati sa'il waqt, kalau waktunya masih cukup. Nah, jadi ukurannya apa ini? Ukurannya kalau yang jauh itu. Yang ma'ati sa'il waqt, syiddatul ju' yang menyebabkan udzur Jum'ah dan jamaah itu kalau sekiranya in adhabati syiddah al khusyu'. Tidak ada di kitabnya, tidak usah dicari ya. In adhabati syiddah al khusyu'. Jika sangatnya lapar, sangatnya haus, dan sangatnya dingin itu, sangatnya lapar dan sangatnya haus itu bisa menghilangkan kekhusyuan. Jadi memang baru masak, matangnya masih setengah jam lagi. Waktu masih cukup kan, sekarang masih setengah 2. Asarnya jam 3 kurang 10 menit ya. Jam 3 kurang 10 menit. Sekarang masih setengah 2. Baru masak, setengah jam lagi baru matang. Nah, setengah jam lagi jam 2. Apakah udzur Jumatan dan jamaah? Udzur. Kalau memang sangatnya lapar itu bisa menghilangkan kekhusyuan. Tidak apa-apa nunggu matang, nanti sholat dengan khusyuk. Karena inti sholat itu khusyuknya. Inti sholat itu khusyuknya. Sehingga ketika dia karena sangat haus, sangat lapar, tidak khusyuk, ya udah ditunggu aja. Makan dulu, nanti setelah itu baru sholat. Jangan sholat seperti umumnya kita, sholat litakhallus. Kalau Rasulullah SAW itu kalau mau sholat, nyuruh Sayyidina Bilal apa? Arihna biha ya Bilal. Tenangkan kami biha dengan sholat, wahai Bilal. Artinya nyuruh Sayyidina Bilal komat atau Bilal. Rasulullah bilangnya bukan aqimis sholat, tapi arihna biha ya Bilal. Tenangkan aku dengan sholat, wahai Bilal. Artinya komato, saya mau masuk sholat. Karena dengan sholat, ketenangan Rasulullah SAW, paling tenangnya beliau itu pas ketika sholat. Jadi hiburannya Rasulullah itu sholat. Kalau kita kan enggak, kholis nabiha ya Bilal. Bilal komato cepet, biar kita cepet. Sholat ini kayak membebani itu, kayak mikul kontainer gitu ya. Nah, itu. Kalau habis sholat itu, alhamdulillah, selesai sholat enak, wis tidur tenang. Kalau Rasulullah itu enggak, tenangnya di dalam sholat. Pas tengah-tengah sholat itu tenang. Dan begitu juga khulafaur Rasulullah SAW fi kulli zaman. Makanya kan banyak cerita-cerita di kitab itu, mereka ketika sakit, ketika apa. Silakan lakukan ketika Anda sholat. Tidak akan terasa apa. Lupa segalanya sudah. Ya, hatta lupa pada dirinya sendiri. Kalau pas tengah-tengah sholat. Nah itu mereka. Tenangnya di dalam sholat. Kita enggak kan, tenangnya setelah sholat. Habis sholat itu, alhamdulillah. Lega. Tidur tenang. Itu. Mau prasmanan, ayo sholat cepet-cepetan. Biar makannya khusyuk. Mestinya kan enggak. Makan cepet-cepetan biar sholatnya khusyuk. Ayo cepetan makan.
Nah, itu cepetan makan, selesaikan makannya, biar sholatnya khusyuk, tenang. Karena enggak, ayo sholat cepet-cepetan. Habis ini makan siang, biar khusyuk, tenang makannya nanti ya. Dibalik semuanya. Kholis nabiha ya Bilal. Itu arih nabiha ya Bilal kalau Rasulullah. Kalau kita kholis, bahasanya Habib Abdullah, guru kita, kholis nabiha ya Bilal itu sholat kita. Kalau bahasanya Dr. Yusri, yaitu arihna anha. Arihna anha, ya sama itu satu makna, arihna anha. Kalau arihna biha, tenangkan kita dari sholat. Kita tenangkan kita dengan sholat. Kalau arihna anha, ayo Bilal cepetan, tenangkan kita dari sholat ini, biar kita cepet tenang. Itu cepetan koma, cepet sholat, biar kita segera tenang ya. Arihna anha ya Bilal, itu sholatnya kita. Imma kholisna biha ya Bilal, imma arihna anha ya Bilal. Kalau Rasulullah SAW, arihna biha ya Bilal. Udah. Ini kenapa kok udzur? Masa semudah itu sih sholat ditinggalkan gara-gara makan? Kita itu semuanya tidak akal-akalan. Semuanya ngikuti dalil. Rasulullah SAW yang mengatakan seperti itu. Ada hadis Rasulullah SAW bersabda, itu la sholata bihadrati ta'am, kata Rasulullah SAW. Jadi la sholata, artinya la sholata kamilah, bukan la sholata sahihah. La sholata kamilah bihadrati ta'am. Tidak akan sempurna sholat kalau ada makanan. Kepingin nanti, ya ada makanan sholat. Ya itu tadi, cepetan makannya, biar cepetan sholatnya, biar makannya khusyuk ya. Sahih. Hah? Kalau pas ada makanan, prasmanan, pas waktunya sholat zuhur. Makan dulu apa sholat dulu? Biasanya sholat dulu ya. Ayo cepetan sholat cepetan. Biar apa? Biar makannya khusyuk. Sah? Bukan cepetan makan biar sholatnya khusyuk. Sah malah? Ya. Ayo cepetan. Itu. Arih golongan kholis nabiha ya Bilal atau arihna anha ya Bilal. Mestinya arihna biha ya Bilal. Kita tidak balik. Bukan arih nabiha tapi arihna anha ya Bilal atau kholis nabiha ya Bilal. Cepet-cepetan sholatnya biar yang lain bisa khusyuk. Nah, ketika ada makanan, sangat haus, sangat lapar, kan makan dulu biar sholatnya khusyuk ya. Minum dulu biar sholatnya khusyuk. Lah makan ini seberapa? Apa sampai kekenyangan? Enggak. Di situ wahina idin yaksiru syahwatahu. Itu. Wala yashba'. Jadi makannya itu seukuran menghilangkan selera yang menggebu-gebu itu loh. Jadi nafsu makan yang menggebu-gebu dibuat makan sekiranya nafsu makan yang sangat menggebu-gebu itu hilang, udah atau salatnya tenang, bukan sampai kenyang. Bukan masya Allah itu jalisan mutamakinan ada tahu ya. So, duduk tenang, masya Allah, ada makanan qoblal pembuka, makanan ba'dal pembuka, makanan qoblal inti, makanan ba'dal inti, makanan qoblal penutup, makanan ba'dal penutup, makanan penutupnya penutup ya, masya Allah, tabarakallah. Itu akhirnya nyampe sini, sholat, rukuk tumpah itu ya. Enggak begitu, sekedar yaksiru syahwatahu. Jadi menghilangkan nafsu makan yang menggebu-gebu. Ya kayak antum itu kan, sebelum buka puasa kan menggebu-gebu kan, pingin makan sekali kan, pingin semua apa yang di depannya dimakan. Jadi seandainya di depannya ada apapun itu dimakan, kayak Ya'juj Ma'juj. Ya kulul akhdar wal yabis ya. Pas kalau antum mau buka puasa itu lah, kayak Ya'juj Ma'juj kan ya. Ya kulul akhdar wal yabis. Tapi begitu takjil, makan kurma, minum air, es, gorengan satu, udah. Kayak sudah hilang kan nafsu makannya kan, sholat bisa tenang. Coba belum takjil, semua mau dimakan, kata orang mau dimakan itu ya. Wah lah gitu. Tapi begitu lah itu, seukuran itu, sekedar menghilangkan nafsu makan yang menggebu-gebu, nggak sampai kenyang. Illa fi nahwi laban, kecuali untuk semisal susu, artinya yang biasanya langsung dihabiskan. Untuk makanan-makanan yang biasanya dihabiskan kayak susu dan cepat, nggak makan waktu kan, nggak perlu ngunyah, masa susu dikunyah, gitu ya. Enggak kan, tinggal diminum aja. Itu enggak apa-apa, habiskan sampai kenyang enggak apa-apa. Nah. Fayati aleh itu. Wa illam tabqa nafsuhu muntalikatan bi. Jadi tadi itu untuk sekedar menghilangkan nafsu makan yang menggebu-gebu. Kalau ini dengan catatan illam tabqa nafsuhu muntalikatan bi. Selama jika memang nafsunya enggak bisa hilang. Kalau nafsunya masih tetap hanya makan sedikit, nafsunya tetap, maka wa illa syabi'a asy-syiba asy-syar'i.
Kalau memang hanya makan sedikit, itu nafsu makannya masih besar, ya lanjut makan. Jangan makan sekedarnya ya. Tujuannya kan kita makan dulu apa tadi? Apa tujuannya? Sholatnya biar bisa khusyuk. Lah kalau dengan makan sedikit, sudah nafsu makannya hilang, menggebu-gebunya itu hilang, ya sudah, segera sholat. Tapi kalau dengan makan sedikit, nafsu makannya masih besar, ya udah, makan sampai kenyang, tapi kenyang syar'i. Bukan kenyang konvensional. Ya, kenyang syariah. Apa kenyang syariah? Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Itu. Sulusun lil ta'am, wa sulusun lil ma', wa sulusun lil nafas. Sebagian orang gitu, udah sepertiga. Sepertiga Anda enggak sama sebenarnya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.